Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah menyambut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah, kecuali semua kenikmatan Allah kita tunaikan dengan apa? Dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Maka marilah minimal kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah di antara sekian nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa, meminta kepada Allah menggunakan Asmaul Husna di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka mohonlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin, salah satu nama Allah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah Al-Muntaqim, yaitu Allah yang Maha Membalas. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja nama Allah Al-Muntaqim ini, kita akan membingkai pembahasan kita pada pagi hari ini dengan sebuah kisah. Jadi dengan memahami kisah ini kita jadi tahu cara kerja Allah Al-Muntaqim ini. Salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Shafwa Sa'adalah Mukhtar pernah menulis sebuah kitab. Dan di dalam kitab itu dimuat banyak kisah-kisah yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW, kemudian di masa sahabat, kemudian di masa ketika beliau masih hidup. Di dalam kitab itu beliau memberikan judul An-Nisul Mu'minin, hiburan bagi orang-orang beriman. Di salah satu kisah itu menceritakan ada salah seorang saudagar yang datang dari negeri yang jauh, pergi menuju daerah Kufah. Kufah itu ikut daerah Baghdad, ya, ibu kota Irak. Si saudagar kaya raya ini, awalnya kaya raya, begitu tiba di Kufah, ternyata seluruh hartanya itu dicuri, sehingga akhirnya mendadak menjadi bangkrut. Dan akhirnya apa? Karena dia bangkrut, dia tidak mempunyai uang untuk memenuhi kehidupannya. Uangnya habis, hartanya habis, sehingga akhirnya memaksa sang saudagar ini untuk minta-minta. Lalu karena sudah tidak bisa menahan lapar, karena sudah 2 atau 3 hari tidak makan, si saudagar yang mendadak menjadi miskin ini datang ke sebuah pintu di rumah. Diketuklah pintu itu. Lalu ternyata pintu itu dibuka oleh seorang wanita, si penghuni rumah itu. Si saudagar yang mendadak miskin ini mengatakan, saya mohon maaf, bila ada makanan mohon saya diberi. Saya karena sudah 3 hari ini
tidak makan karena saya kehabisan bekal, harta saya dicuri. Lalu kemudian sang istri pun atau sang pemilik rumah itu, si wanita itu mempersilahkan agar nunggu dulu di teras. Lalu dia menyiapkan makanan, minuman, lalu dibawahlah makanan dan minuman itu ke teras untuk disuguhkan kepada si pengemis itu. Lalu kemudian ketika dia akan menikmati hidangan makanan dan minuman itu, ternyata suami dari wanita itu atau sang pemilik rumah itu mengambil, ya, tiba-tiba mengambil piring dan gelas yang telah disuguhkan itu. Lalu sang laki-laki itu mengatakan begini, dasar pemalas, bisanya cuma ngemis saja. Kalau mau makan ya usaha, kerja dulu, jangan hanya bisa menjadi meminta-minta. Padahal kalau dirunut kejadiannya, laki-laki ini mengemis karena apa? Hartanya kecurian. Dia awalnya berharta, tetapi begitu dia menjadi korban pencurian, seluruh hartanya habis, sehingga dia tidak bisa makan karena tidak ada uang. Nah, dalam hal ini dia bukan dihukumi pengemis, tapi dibolehkan mengemis, karena di dalam Islam itu ada aturannya. Seseorang itu boleh meminta-minta kalau dia pada kondisi 3 hal. Yang pertama, orang kaya yang tiba-tiba bangkrut, boleh dia meminta-minta untuk sekedar menegakkan tubuhnya karena apa? Ada makanan. Kedua, orang yang boleh mengemis adalah ketika terlilit hutang yang begitu melilit hidupnya sehingga dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, orang itu boleh mengemis kalau orang itu terancam hidupnya, sekedar untuk mempertahankan nyawanya. Selain ketiga perkara ini, maka dilarang untuk mengemis. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, innal mas'alata nuqtatun yaumul qiyamah. Sesungguhnya orang yang mengemis itu akan menjadi noda di hari kiamat nanti. Kita kembali kepada kisah tadi. Ketika saudagar kaya raya yang tiba-tiba jadi bangkrut karena hartanya dicuri, lalu kemudian dia meminta makanan dan minuman, lalu diberilah makanan dan minuman itu oleh si wanita pemilik rumah, lalu suami dari wanita itu mengambil kembali dengan mengucapkan kata-kata yang gak enak, kata-kata yang kasar, sehingga akhirnya saudagar yang mengemis tadi hatinya terluka, hatinya mewangkel, Pak, marah di dalam hatinya. Bayangkan, di satu sisi dia membutuhkan makanan karena 3 hari belum makan, di satu sisi dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, sehingga akhirnya di sini si pengemis ini, sememinta-minta ini akhirnya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu nama Allah di dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Muntakim. Si laki-laki pengemis ini berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, Allahumma ya Muntakim fantakim lana minadz zalimin. Wahai Allah yang maha membalaskan dendam hambanya, yang membalaskan sakit hati siapapun, maka balaskanlah sakit hatiku ini ya Allah. Fala tumithu hatta yas'ura ma'asur. Maka jangan matikan dia sebelum dia mengalami seperti yang aku alami seperti ini. Maka saudagar yang jadi pengemis tadi, yang mendadak miskin karena dicuri hartanya, maka dia meninggalkan rumah itu. Hingga akhirnya tanpa disadari, hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, dan berganti tahun. Sehingga akhirnya kisah ini kita pindah kepada pasangan suami istri di sebuah kota. Kalau tadi kotanya itu lokasinya di Kufah, Baghdad, Irak, sekarang ini lokasinya pindah. Dan sekarang ini kisah ini tentang seorang suami istri yang barusan menikah di usia matang. Jadi intinya usia matang itu maksudnya usia mungkin 40 atau mungkin 50 tahun, dan mereka baru saja menikah karena baru pisah dengan pasangannya masing-masing. Ketika pasangan suami istri ini sedang menikmati hidangan setelah maghrib,
terdengar suara ketuk pintu dari luar, tok tok tok. Lalu kemudian sang suami mengatakan pada istrinya, istriku lanjutkanlah makanmu, aku tak keluar dulu, lihat siapakah yang ada di luar. Lalu kemudian laki-laki itu, sang suami tadi, membuka pintu, didapatilah seorang laki-laki yang terlunta-lunta, dilihat dari pakaiannya yang kumal, dari penampilan yang acak-acakan, kayak gembel lah. Lalu dia minta makanan, lalu dipersilahkan laki-laki itu untuk menunggu di teras. Sang pemilik rumah, sang suami, datang ke dalam, mengatakan pada istrinya, istriku, di luar ada orang minta-minta, dia kasihan, belum makan beberapa hari, tolong siapkan makanan dan minuman. Jangan lupa kasihkan pakaian yang layak pakai untuk baju gantinya, dan jangan lupa kasih uang di dalam amplop untuk uang sakunya dalam perjalanan. Akhirnya sang istri pun menyiapkan permintaan suaminya tadi, disiapkanlah makanan, disiapkanlah minuman itu, tidak lupa juga pakaian yang layak pakai untuk baju ganti, dan disiapkanlah amplop. Begitu sang istri membuka pintu, diserahkanlah amanat suaminya itu kepada pengemis itu, dia tersentak kaget. Setelah itu dia menutup pintu, langsung masuk ke rumah, menemui suaminya dengan menangis terseduh-seduh. Istriku, kenapa? Kamu kok menangis? Ada apa? Lalu sang istri mengatakan, ketahuilah bahwa laki-laki tadi yang meminta-minta di depan pintu rumah kita, dia adalah mantan suamiku dulu waktu tinggal di daerah Kufah di Baghdad. Lalu sang suami dengan tersenyum mengatakan pada istrinya, wahai istriku, apakah kamu ingat dulu ketika kamu masih dengan suamimu yang dulu, pernah ada seorang pengemis yang minta makan dan minum, lalu ketika dia akan menikmati makan minumnya itu, dibentaklah oleh suamimu itu, sehingga akhirnya dia pun hatinya menjadi kecewa, ya, penuh dengan luka. Dan ketahuilah istriku, aku adalah laki-laki itu, aku adalah pengemis yang datang ke rumahmu, yang sempat ditolak oleh suamimu yang dulu. Dan aku berdoa kepada Allah Al-Muntaqim, Allah yang membalaskan sakit hati hambanya, Allah yang membalaskan dendam hamba-hambanya. Aku memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum dia merasakan apa yang aku rasakan seperti ini. Makanya bahaya, Pak. Makanya kalau kita ini di rumah kedatangan peminta-minta, kalau sekiranya kita tidak punya, maka tolaklah dengan kalimat yang tidak menyinggung. Mohon maaf Pak, ngapunten, kaleresan boten wonten, ngapunten nggih. Tapi kalau kadang-kadang kita tolak dengan kata-kata kasar, bahaya. Doa orang yang terzalimi itu bahaya, Pak. Akan menuntut balas, dan Allah tidak akan pernah lalai terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Makanya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, makanya kisah ini akhirnya memunculkan sebuah quotes itu, ungkapan kata-kata dari sahabat Abu Darda, ya. Dan akhirnya kata-kata dari sahabat Abu Darda ini menjadi peribahasa, menjadi viral dan dijadikan sebagai peribahasa di kalangan masyarakat Arab. Apa peribahasanya? Kama tadinu dudan wal jasa'u min jinsil amal. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti itu pula Anda akan diperlakukan. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika dia membalas keburukan orang lain. Itu kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua. Kisah yang kedua ini dibawakan oleh Syekh Al-Qarni. Kebetulan saya ini dulu waktu kerja di rumah sakit itu kan 50% waktu saya itu luang. Kenapa, Pak? Karena waktu itu saya dinas di sebuah ruangan yang keluar dan masuk dari pintu itu kalau pas jam kerja sudah selesai. Jadi saya itu di ruang ICU, dinas di ruang ICU,
Begitu katakanlah masuk pagi jam 7, pulang jam 2, ya saya di situ cuma nungguin pasien ya. Sambil nungguin pasien, orangnya kan nggak sadar ya. Saya manfaatkan sambil baca buku ya. Nah kebetulan waktu itu yang saya baca itu kebanyakan karyanya Syekh Al-Qarni ya. Salah satunya itu yang masyhur itu pernah dibawakan oleh teman saya. Nah Syekh Al-Qarni ini menceritakan dalam sebuah kitabnya, dahulu di negeri Saudi itu pernah ada seorang pemuda yang mengajak ayahnya ya, ke tengah padang pasir. Kebetulan waktu itu siang hari, panas menteng-menteng ya. Lalu sang ayah pun bertanya kepada anaknya, "Wahai putraku, apa yang engkau inginkan dariku di tempat sepi dan panas menyengat seperti ini?" Maka putranya pun mengatakan, "Wahai ayahku, aku akan menyembelihmu karena aku sudah bosan merawatmu, aku sudah kesal denganmu." Maka ayahnya pun berkata kepada putranya, "La ilaha illallah, ahakadha jazaul ihsan, la ilaha illallah." Beginikah caramu wahai putraku membalas semua kebaikanku? Lalu ayah pun mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, fadbahni indal tilka sokhrah." Wahai anakku, kalau kau ingin menyembelihku, sembelihlah aku di padang pasir yang sebelah sana. Lalu anaknya mengatakan, "Ya abada, ma dzalaka an ahbaka hunna au hunnaka." Wahai bapakku, apa untungnya bagiku kalau aku sembelih di sini atau aku sembelih di sebelah sana? Lalu sang ayah pun mengatakan, "Ya bunayya, in kanal jaza'u min jinsil amal, fadbahni indal tilka sakhrah, walaqad dabahtu abihunaka walaka misluha ya bunayya." Kalau memang ini adalah balasan perbuatan untukku di masa lampau, kata ayahnya kepada putranya, maka sembelihlah aku di sebelah sana, karena dulu ketika aku masih muda, aku dulu menyembelih ayahku di padang pasir sebelah sana. Jadi kama tadinu dudan wal jaza'u min jinsil amal wala yazlimu rabbuka ahada. Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, maka seperti pula itu Anda akan diperlakukan, dan tidak ada balasan perbuatan buruk akan setimpal dengan perbuatannya, dan Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun ketika membalas keburukan orang lain. Jadi kalau kita ini memperlakukan orang lain, kalau ingin melihat balasan orang lain, maka lihatlah perbuatan kita kepada orang lain. Kalau kita ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain, maka kita juga harus memperlakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Makanya berkaitan dengan doa ini, yaitu doa menggunakan Asmaul Husna ini, Rasulullah pernah menyampaikan ketika kita ini mungkin terkondisikan sedang terzalimi, Rasulullah mengajarkan sebuah doa, ya Jabira Kuli Kasir, menggunakan nama Allah Al-Jabbar. Al-Jabbar itu nama Allah yang artinya Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Ya Jabira Kuli Kasir, wahai Allah yang memperbaiki hambanya yang sedang remuk rudam, wahai Allah yang memulihkan kondisi hambanya yang menderita. Jadi kalau ada orang-orang yang terzalimi, doa ini cocok. Saya itu pernah lihat, jenengan tahu JTV Pak ya, di JTV menjelang maghrib itu biasanya kan ada ceramah ya. Ustadznya itu ngomong gini, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ya kita harus memanfaatkan peluang. Maksudnya gimana? Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa ketika kita terzalimi. Mumpung jenengan terzalimi, kata ustadznya, jadikan itu sebagai wasilah kita berdoa, minta apa saja ya. Dan tentunya juga minta agar diberikan kekuatan terhadap perlakuan orang lain terhadap kita. Jadi seperti menggunakan istilah aji mumpung dia. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kembali ke pembahasan kita tadi,
Para ulama membedakan antara al-muntakim dan al-jabbar. Kalau al-muntakim itu konteksnya Allah membalas perbuatan orang-orang yang zalim saja. Allah akan membalas orang yang menghukumi orang yang zalim saja. Tetapi al-jabbar, Allah yang memperbaiki kondisi hambanya. Al-jabbar tidak hanya membalas kezalimin orang lain, tetapi Allah juga akan menghibur kita. Caranya gimana? Jadi kalau ada orang yang terzalimi, lalu dia berdoa, ya Allah, berikanlah balasan dia atas apa yang dia lakukan terhadapku, dan berikanlah aku kekuatan untuk menanggung semua ini ya Allah, limpahkanlah kesabaranku dan ridhokanlah hatiku ini. Ketika kita berdoa, ya Allah berikan balasan terhadap dia, maka Allah akan menghukumnya, tetapi Allah juga akan menampakkan balasannya. Sering kalau kita melihat sinetron, Pak, sinetron atau mungkin film yang menceritakan tentang kekejaman orang-orang yang punya kuasa, ya, atau mungkin menceritakan pemimpin atau raja yang zalim. Nah, di akhir cerita Allah akan membalas perbuatan orang yang zalim itu, tetapi Allah juga menunjukkan penderitaan mereka yang telah berbuat zalim. Jadi kalau Allah memberikan balasan lalu menunjukkan kepada kita, inilah mereka mendapatkan balasan yang setimpal, maka ketika kita melihat penderitaan mereka, maksudnya kita ini yang sedang zalim, maka disitulah Allah menghibur diri kita. Jadi kalau kita ini terzalimi, terus kemudian ada orang melihat orang yang zalim pada kita, dia mendapatkan balasan dan juga menderita dari perbuatan itu, inilah hiburan Allah bagi orang-orang yang terzalimi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi bahayanya perbuatan zalim, Pak, sudah sering saya sampaikan. Dalam hadis disebutkan babani maftuhani muajalani ukubatuhuma fi dunya wal akhirah. Ada dua dosa yang diserahkan oleh Allah, siksanya di dunia dan di akhirat dia juga mendapatkan siksa, yaitu yang pertama durhaka kepada Allah dan berbuat zalim kepada manusia. Oleh karena itu inilah makna doa Allahumma ya muntakim, wahai Allah yang membalaskan dendam hamba-hambanya. Maka kalau kita ini punya kondisi kita sedang terzalimi, muncul dendam di dalam hati kita, maka balaskanlah dendam itu bukan dengan nafsu kita, tapi mintalah Allah agar Allah membalaskan dendam kita, membalaskan sakit hati kita kepada orang yang zalim kepada diri kita. Dan perlu diketahui bahwasannya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lupa terhadap orang-orang yang telah berbuat zalim. Dan pasti atau mungkin saja orang yang zalim itu sudah lupa dengan perbuatannya, karena dia merasa berkuasa, merasa bisa menindas, dia itu akhirnya pernah bahkan lupa dengan perbuatan yang telah dia lakukan pada orang lain. Tapi Allah tidak pernah lupa. Dan orang yang zalim itu, orang yang terzalimi, dia juga kan tidak pernah lupa, karena hatinya begitu kecewa. Dan sebaik-baik hati yang kecewa, hati yang terzalimi itu, ketika rasa kecewa itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ma'asyiral muslimin pembahasan kita tentang Allah Al-Muntakim, Allah yang maha membalaskan hamba-hambanya. Mudah-mudahan ada sisi manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf bila kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.